أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Sya'ban 1431 Hijriah, kita bisa
kembali duduk bersama dalam kajian sehari seputar puasa. Ini adalah kajian kita yang ketiga, dan pada kajian ini kita akan membicarakan tentang permasalahan seputar puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ada sekitar 38 permasalahan. Mudah-mudahan waktunya cukup dan kita bisa juga membuka pertanyaan bagi para ikhwah sekalian. Permasalahan yang pertama, sebelumnya saya ingatkan, kalau seandainya ada yang ingin bertanya, maka lihat dulu permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin dalam pertanyaan yang akan disampaikan itu ada di yang sudah dicantumkan, jadi sehingga nanti bisa dijawab langsung. Pertanyaan pertama yaitu menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Jawabannya adalah sebagaimana yang dijawab oleh Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa di Kerajaan Arab Saudi dengan nomor fatwa 386. Mereka menjawab bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang mudah, umum, hukum-hukumnya mencakup seluruh dua jenis makhluk hidup, yaitu jin dan manusia. Yang mana jin dan manusia itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang ulama, ada yang orang kampung tidak bisa baca, ada yang orang kota. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan untuk mengetahui waktu-waktu beribadah mereka. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat seperti misalkan tergelincirnya matahari menunjukkan masuknya waktu zuhur, dan terbenamnya matahari menunjukkan kepada masuk waktu maghrib, dan juga begitu pula waktu asar. Oleh sebab itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita syariat untuk menentukan tata cara masuknya sebuah bulan, yaitu dengan ru'yah, dengan melihat hilal, yaitu awal bulan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, artinya berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah, berhentilah dari puasa Ramadan karena melihat hilal bulan Syawal. Dan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW ini diikuti oleh para khulafaur rasyidin dan juga imam yang 4 dan 3 zaman keemasan dalam agama Islam, yaitu zaman sahabat, para tabi'i dan tabi'ut tabi'i. Mereka senantiasa berjalan dengan ini. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar dalam permasalahan ini adalah kita harus berpegang teguh dengan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para salafus saleh untuk menentukan puasa dan berbuka puasa, dan juga hari raya serta waktu haji, yaitu dengan melihat hilal, dan sebaik-baik petunjuk adalah dengan mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi jawabannya bahwasanya menentukan masuknya bulan Ramadan adalah dengan ru'yah. Permasalahan kedua, perbedaan masuknya waktu Ramadan. Apa maksudnya ini? Maksud daripada permasalahan ini adalah kadang-kadang di beberapa negara berbeda satu dengan yang lainnya. Mekah dengan Indonesia berbeda kadang-kadang. Misalkan Mekah bulan Ramadannya hari Sabtu misalkan, sedangkan Indonesia bulan Ramadannya adalah hari Ahad misalkan. Nah, ini para ikhwah sekalian, mana yang benar? Apakah seluruh kaum muslimin bulan puasanya harus satu, yaitu kalau seandainya ada satu negara melihat
hilal, maka harus berpuasa seluruhnya meskipun di negara tersebut belum melihat hilal, atau setiap negara sesuai dengan penglihatan hilalnya masing-masing. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Jawabannya ini kita ambilkan dari hadis riwayat Imam Muslim, yaitu berdasarkan dari sahabat dari seorang tabi'i, yaitu yang bernama Quraib. Quraib ini diutus oleh Ummul Fadl bintil Harith kepada Muawiyah yang berada di Syam. Ketika sampai di Syam, maka selesai menunaikan tugasnya, datanglah bulan Ramadan. Kemudian beliau di Syam, Quraib ini di Syam berpuasa pada Jumat malam. Pada malam Jumat, ya, pada malam Jumat. Setelah selesai di akhir bulan Ramadan, dia pulang kembali ke kota Madinah. Nah, ketika di kota Madinah bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, "Kapan kalian melihat hilal?" Kata Quraib, "Kami melihat hilal di negeri Syam." Syam di mana itu? Libanon, Syria dan sekitarnya. Ya, kami melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, kami melihat hilal pada malam Sabtu. Ya, Lailatul Jum'ah, atau Abdullah bin Abbas melihatnya Lailatul Sabat, malam Sabtu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya apakah di Syam ketika malam Jumat orang-orang semuanya berpuasa? Iya, setelah melihat hilal kami seluruhnya berpuasa. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, akan tetapi kami akan menyempurnakannya sampai 30 hari, yaitu kami tetap tidak ikut yang di Syam, tetapi kami melihat malam Sabtu, artinya kami lebih terlambat daripada kalian, ya, lebih terlambat daripada kalian. Kemudian Quraib bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Apakah kita tidak mencukupkan dengan penglihatan Muawiyah yang berada di Syam? Kenapa orang Madinah tidak mencukupkan dengan penglihatan Muawiyah yang berada di Syam dan puasanya Muawiyah yang berada di Syam? Kemudian kata Abdullah bin Abbas, la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demikianlah yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya ya kaum muslimin, dan ini juga yang difatwakan oleh komite tetap untuk riset ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi, bahwasanya perbedaan penglihatan itu merupakan sesuatu yang bisa dirasakan dengan panca indera dan sudah dikerjakan berabad-abad lamanya. Setiap daerah berbeda-beda penglihatannya masing-masing. Oleh sebab itulah mereka memfatwakan bahwasanya setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing, ya, sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Dari sini kita bisa ambil sebuah kekeliruan adalah ketika seorang melihat Mekah, kapan Mekah puasa, maka dia mengikuti Mekah puasa. Ini tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu permasalahan pertama yang berkaitan dengan perbedaan masuknya waktu Ramadan. Ada lagi, bukan hanya antara negara dengan negara, bahkan dalam satu negara berbeda menentukan masuknya waktu bulan Ramadan. Ada yang mengatakan saya dari organisasi ini hari Ahad, saya dari organisasi ini adalah hari Senin misalkan. Maka coba perhatikan sekarang perkataan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bagaimana beliau menganjurkan kita untuk mengikuti imam, pemimpin tetap yang sah di sebuah negara dan tetap dalam kesatuan kaum muslimin agar tidak terpecah belah. Kata beliau, wa hadha huwa laiq bis syari'ati samhah. Inilah yang cocok sesuai dengan syariat yang mudah, yang mana
tujuannya adalah tajmi'un nas wa tauhidu sufufihim, yaitu mengumpulkan manusia dalam satu kesatuan dan dalam satu barisan, tidak tercerai-berai. Wa ib'aduhum an kulli ma yafriqu jam'uhum, dan menjauhkan mereka dari sesuatu yang memisah-misahkan mereka dari kesatuan mereka. Minal ara'il fardiyah fala tu'tabaru syariah ra'yul fardi walau kana sawaban fi wijhati nadhari fi ibadatin jamaiyah. Ini perhatikan, ini permasalahan baik. Kata beliau, jauhkan segala pendapat-pendapat personal individu, ya, maka tidak dianggap sebagai di dalam syariat Islam pendapat individu, meskipun benar dalam pandangan dia di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersama-sama, seperti misalkan puasa, Id, sholat berjamaah, maka pada saat itu kita harus mengikuti kesatuan kaum muslimin. Ini kan nasihat bagi bagi kita kaum muslimin agar tidak terpecah belah dalam perkaranya, terutama fi ibadatin jamaiyah, dalam ibadah yang bersama-sama dilakukannya. Contoh misalkan, kata beliau menyebutkan contohnya, saya tidak bisa bacakan seluruhnya, waktunya nggak cukup. Abdullah bin Mas'ud, beliau berpendapat ketika di Mina itu sholat qashar 2-2-2. Tetapi ketika zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sholatnya itmam 4. Beliau mengatakan fatwa saya adalah 2. Tetapi beliau tetap ikut Utsman bin Affan 4 sebagai pemimpin pada waktu itu. Ketika ditanya, kenapa wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau berfatwa 2 tetapi engkau mengikuti Utsman bin Affan 4? Kata beliau, al-khilafu syarr. Perbedaan itu adalah sebuah keburukan. Nah, ini contoh bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam ibadah jamaiyah seperti di Mina, di Arafah, ya, Id, bulan puasa, ya, harus kita mengutamakan pendapat jamaiyah di dalam permasalahan ini. Nah, ini para ikhwah sekalian. Kemudian kata beliau, fata'ammal fi hadzal hadits wa fil atharil madhkur ulaika alladziina la yazaluna yatafarraquna fi salawatihim wa la yaqtaduna bi ba'di a'immatil masajid wa khasatan fi salatil witr fi Ramadan. Wa ba'du ulaika alladziina yad'una al-ilm bil falaq mimman yasum wa yuftir wahdahu mutaqaddiman aw mutaakhiran an jama'atil muslimin mu'taddan bi ra'yihi wa 'amalihi ghairu mubalin bil khuruji anhum. Mereka orang-orang yang mengaku orang berilmu, ilmu hisab, mereka puasa sendirian, berbuka sendirian, baik itu duluan dari kaum muslimin atau terakhir dari kaum muslimin, ya, dengan sandaran pendapat dan ilmu mereka sendiri tanpa memperhatikan mereka telah keluar dari kaum muslimin. Falyata'ammal haula fima dzakarnahu minal ilm. Maka hendaklah memperhatikan orang-orang seperti ini dari apa yang telah kami sebutkan dari riwayat-riwayat di atas. La'allahum yajiduna shifaa'a lima fi nufusim min jahlin wa ghurur. Ya, agar mungkin saja dengan nasihat ini mereka mendapatkan nasihat, ya, dari kebodohan dan juga kelalaian mereka. Yang jelas para ikhwah sekalian, ya, ikutilah pemerintah kita. Alhamdulillah pemerintah kita Indonesia, mereka itu menggunakan sesuai dengan sunnah, itu dengan ru'yah, ya. Kalau seandainya pemerintah menentukan hari Ahad misalkan, maka kita harus mengikuti. Maka pada saat itu, ya, kaum muslimin tidak akan terpecah belah dalam hari rayanya, masuk bulan Ramadannya dan selanjutnya. Ya, bisa dipahami ini para ikhwas sekalian. Yang ketiga, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain yang berbeda dalam berbeda waktu dalam puasa. Maksudnya apa? Saya misalkan dari bepergian dari se-Arab Saudi ke Indonesia, menuju Indonesia, dan beda Indonesia dengan Arab Saudi berapa jam? 4 jam kira-kira atau 5 jam. Yang mana duluan? Indonesia, ya, Indonesia. Maka pada saat itu otomatis kalau seandainya saya bersaur di sini, ya, artinya saya bersaur di atas pesawat, kemudian saya akan sampai ke Indonesia siang, itu kira-kira puasa saya kurang jamnya atau lebih jamnya? Kurang jamnya, enak. Ya, yang repot kalau dari Indonesia ke sini, ya, panjang sekali jamnya.
Maka pada saat itu jawabannya bagaimana para ikhwah sekalian? Jawabannya adalah sebuah sabda Nabi Muhammad SAW